Kita akan belajar hikmah yang pertama. Ya, hikmah yang pertama dari kitab Al-Hikam, min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Ya, min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Min alamah, salah satu tanda al-i'timad 'alal 'amal, bersandarnya seseorang pada amal, bersandarnya seorang pada perbuatan yang baik, bersandarnya seorang kepada usaha. Min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Berkurangnya rasa harap dia ar-raja, ya, kepada Allah Ta'ala 'inda wujudiz zalal, ketika dia tergelincir, ketika ada ketergelinciran, ya, melakukan kesalahan, kemudian menjadi berkurang harapannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjemahannya. Nah, sekarang kita akan bahas. Nomor satu, min alamat, ya, min alamah, salah satu tanda. Berarti tandanya bukan cuma satu. Jangan salah. Ciri orang yang bersandar pada amal itu bukan hanya satu, tapi ada banyak. Nah, di antaranya adalah dia memandang remeh orang lain yang tidak punya amal seperti dia. Jadi kalau dia misalnya ahli sholawat, kok lihat ada orang yang nggak ahli sholawat terus dia mengizinkan sebelah mata, meremehkan. Nah, ini berarti orang tadi bersandar pada amal. Itu salah satu di antaranya. Nah, tapi yang disorot oleh Ibn Athaillah adalah sesuatu yang sangat lembut, sesuatu yang nggak kasat mata, sesuatu yang nggak kelihatan. Nah, apa itu? Yaitu rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hilang, ya, berkurang, bahkan sampai hilang, jadi putus asa gara-gara dia berbuat kesalahan. Ya, gara-gara dia berbuat kesalahan. Insya Allah kita akan bahas, waktunya unlimited. Jadi yang mau ngopi siapkan kopinya. Ya, ini sudah disiapkan kopi buat saya. Yang mau ngeteh siapkan tehnya, yang mau minum air putih siapkan air putihnya. Ini sebetulnya bukan air putih, ya, air bening, ya. Kalau air putih itu apa? Susu kan, ya. Nah, ini air bening, tapi biasanya air bening ya sebutannya air apa itu? Mineral, ya. Ikhwani rahimakumullah. Min alamatil i'timad. Salah satu tanda seorang bersandar pada amal. Ada banyak pelajaran dari kalimat ini. Ya, ada banyak pelajaran dari kalimat ini. Pelajaran yang pertama adalah orang itu harus beramal. Makanya disebutkan, tapi jangan bersandar gitu. Sama amal. Berarti orang harus beramal. Amal apa? Ya, amal soleh. Amal soleh, bukan amal yang lain. Yang dimaksud di sini adalah amal soleh. Ya, hal-hal yang baik. Harus banyak amalnya. Karena itu kalau kita simak dalam wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kalimat iman pasti ada kata-kata amal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang hamba untuk memenuhi kewajibannya dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya begini, dalam kehidupan ini ada yang namanya hakikat, ada yang namanya syariat. Ada yang namanya hakikat, ada yang namanya syariat. Pada hakikatnya, contoh nih ya, rezeki itu akan sampai kepadamu baik kamu itu usaha ataupun tidak usaha. Baik kamu usaha ataupun tidak usaha, rezeki akan sampai kepadamu. Itu hakikatnya. Hakikat itu tempatnya di mana? Di hati. Hakikat tempatnya di hati. Tapi syariatnya, kalau kamu mau dapat rezeki, syariat mengatur aturannya. Aturannya apa? Pagi kamu bangun, pagi kamu sholat subuh, pagi kamu baca zikir, ya, pagi kamu jangan tidur. Kemudian kamu susun perencanaan, kamu bekerja, keluar, ya, cari nafkah. Kalau memang kerjanya di pasar, ya ke pasar. Kalau kerjanya di mall, ya ke mall. Kerjanya di kantor, ya ke kantor. Berangkat dengan semangat. Kemudian kalau saya nggak ngantor, saya nggak nge-mall, ya untuk siapapun yang mau di mall, mau di kantor, mau di pasar, ya kan kita bisa buat pekerjaan banyak.
mungkin dia tidak punya kerjaan, katanya pengangguran, tidak punya kerjaan tetap. Ya pengangguran bukan berarti nggak bekerja, kan bisa bergerak, ya bergerak kamu. Kata orang Jawa itu kalau al-harokah barokah, ya kalau bergerak itu nanti berkah. Itu orang Jawa atau bahasa Arab itu? Itu bahasa Arab ya, yang kemudian bahasa Jawanya obah mamah. Obah mamah, al-harokah barokah. Kalau mau bergerak nanti berkah, ya mau bergerak nanti berkah. Tapi dalam bahasa Jawa obah mamah, mau bergerak kamu nanti bisa makan. Ini namanya syariat. Kalau kita mau menghasilkan buah, pohon kita mau ada buahnya, ya disirami, kemudian kasih pupuk, dirawat, dijauhkan dari hama dan lain sebagainya. Nanti buahnya akan bagus. Ini namanya syariat. Nah kalau kamu pengen punya anak gitu ya syariatnya nikah. Enggak nikah kok pengen punya anak, itu Mas Suroto itu ya, pengen punya anak. Tapi kalau enggak nikah ya gimana Mas Suroto? Anak pungut bisa ya lain. Ini maksudnya anak biologis, betul-betul nasabnya nyambung gitu ya. Gimana caranya? Ya nikah. Ya, dengan nikah nanti anaknya itu anak yang halal, anak yang sah, anak yang betul-betul dalam proses sesuai syariat. Mau kenyang, syariatnya apa? Ya jangan lapar. Ya mau kenyang syariatnya jangan lapar. Bagaimana biar nggak lapar? Ya kamu ketika lapar makan. Ya kamu makan. Jadi makan ini syariat biar kenyang. Hausnya biar hilang, syariatnya apa? Minum. Saya mau pergi ke Kalimantan, biar cepat, syariatnya apa? Naik kendaraan. Ya kendaraannya apa? Biar cepat, naik pesawat. Ini namanya syariat. Tapi kalau ada orang bilang saya mau ke Kalimantan, saya mau ke Sumatera, saya mau ke Amerika, saya mau ke Inggris, saya mau ke Mekah, saya mau ke Madinah, saya cuma ngomong doang gitu ya, dia nggak ada perjalanan yang ditempuh ya, sambil dia mengatakan, wah Allah kalau mau nyampaikan saya ya bisa saja saya sampai di sana, ya tiba-tiba saya sampai di sana. Ini namanya ngelamun. Ya namanya melamun. Ini menyalahi syariat. Syariatnya dia harus menempuh perjalanan, dia harus menunggangi kendaraan. Nah dalam bisnis ya kendaraannya ya macam-macam, dengan orang mulai bekerja, orang mengiklan, ya itu semua namanya kendaraan. Tapi untuk hasil, nah itu hakikat. Hakikatnya tuh yang tahu ya, gimana kapan sampainya, gimana cara sampainya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa nyampaikan, hanya Allah yang bisa membatalkan semua itu. Ini secara umum kehidupan seperti itu. Begitu pula surga. Kira-kira pengen masuk surga enggak? Iya, jangan pakai kira-kira ya. Ya, semua orang hidup ini kalau ditanya ya pengen masuk surga. Pengen masuk surga. Saya pengen masuk surga. Dan seorang mukmin memang harus pengen masuk surga. Surga itu jamuannya Allah Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Surga itu adalah hadiahnya Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah sudah siapkan tempat di mana Allah menyenangkan hamba-hambanya, tempat Allah memuliakan hamba-hambanya, namanya jannah. Maka kita harus senang sama surga. Kalau kita nggak senang sama surga, berarti nggak senang sama jamuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus takut sama neraka, karena neraka tempat Allah mensiksa, Allah mengazab, Allah menunjukkan marahnya, Allah menunjukkan hukumannya. Kita harus takut sama neraka, harus takut sama neraka. Tapi kita ini kalau mau jujur kelompok nggak jelas. Kita ini kalau mau jujur pemirsa ya, kita ini kelompok nggak jelas sama surga ya, dibanding ya paham toh ya sama kenikmatan duniawi kok ya rasa-rasane lebih senang kenikmatan duniawi. Saya pengen masuk surga, belum pengen, mungkin dia sekedar ucapan. Kalau pengen itu, pengen lain itu ya. Saya takut neraka, sama korek api, takut menghindari korek api. Bilang takut neraka, tapi ternyata kita ya nyebut, ya Allah selamatkan saya dari siksa api neraka. Rasanya biasa-biasa saja gitu. Bukan seperti orang yang benar-benar takut. Memang kelas kita lagi di situ ya tidak apa-apa. Alhamdulillah kalau sudah bisa di lisan, mungkin
ada waktu-waktunya, hatinya merasa pengen, hatinya merasa takut, ya ada waktu-waktunya. Nah, kita syukuri itu. Alhamdulillah udah bisa seperti itu. Naudzubillah min dzalik, ada orang yang nggak peduli. Dah pokoknya sama hidup, ntar mau surga neraka nggak ngurus. Ini naudzubillah min dzalik. Gak boleh seperti itu. Harus punya tujuan. Tujuan saya surga. Tujuan saya jannah. Kenapa di surga? Di situ ada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kamu ke surga? Di situ ada Anbiya wal Mursalin. Kenapa kamu surga? Di situ ada orang-orang yang soleh dari zaman dahulu sampai akhir zaman. Kenapa kamu mau masuk surga? Karena di situ Allah akan menunjukkan kasih sayangnya yang luar biasa. Kenapa masuk surga? Di situ nanti saya diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kaifiyah bagaimana hanya dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman kepadanya. Nah, itu ada semangat untuk masuk surga. Nah, setelah semangat masuk surga, nanya caranya bagaimana. Nah, caranya bagaimana masuk surga? Caranya adalah iman dan amal soleh. Ada orang amal soleh nggak iman sama Allah Ta'ala, ya nggak bisa. Ya, harus iman dan amal soleh. Amal soleh dan amal solehnya yang banyak. Tiap hari, tiap saat, maksiat tinggalkan, amal soleh yang banyak. Maksiat tinggalkan, amal soleh yang banyak. Itu syarat kendaraan untuk masuk surga. Harus dilakukan. Nah, cuman ada satu peraturan. Ya, biar orang nggak sombong, Allah buat peraturan. Kadang orang ini kan sombong ya. Oh, saya udah sholatnya banyak, nggak seperti fulan, nggak seperti fulana. Saya ini ahli zikir, nggak seperti fulan, nggak seperti fulana. Saya ahli sedekah, nggak seperti fulan, nggak seperti fulana. Saya ini ahli qiraatul Quran, nggak seperti fulan, nggak seperti fulana. Kalau yang itu kan ya zikirnya sedikit, ngaji aja, nggak pernah, bla 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 bla. Sombong, merasa dia ini dengan semua sholatnya, zikirnya dan sebagainya, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegur oleh Allah Taala lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang akan masuk surga dengan amalnya. Orang masuk surga berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu jangan sombong. Kamu memang disuruh amal yang banyak, tapi amal itu bergantung diterima atau ditolak.